Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2160 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih bertemakan Hari Pentakosta. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini merupakan janji dari Tuhan sebelum Tuhan naik dan terangkat ke surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan di sini berkata, kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Saudara, mari kita belajar. Kuasa apa yang akan kita terima kalau Roh Kudus memenuhi saudara dan saya? Yang pertama, saudara, kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Amin. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 12 berkata begini, "Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberi Tuhan Yesus kuasa." Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya percaya berdasar pengakuan saudara, karena ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Amin. Makanya saudara menerima Yesus, saat itu juga saudara menjadi anak-anak Allah. Saat itu juga secara otomatis saudara mendapat pengakuan sorga bahwa saudara dan saya adalah anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentunya ingin sekali menjadi anak presiden. Saudara, kalau kita menjadi anak presiden, saudara, kita bebas masuk keluar istana, saudara. Mau kapan saja. Kita tidak akan diperiksa, kita tidak akan dipersulit. Karena apa? Kita punya akses. Kita anak presiden. Betul? Tapi kalau kita bukan anak presiden, saudara jangan coba-coba. Mau mendekat saja istana, saudara pasti akan diusir. Kalau saudara ngotot masuk, saudara akan ditangkap dan ditembak, saudara. Saudara akan dilumpuhkan. Kenapa? Karena saudara tidak ada hubungan dengan presiden. Saya mau bilang, saudara dan saya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita ini anak Allah. Kita ini punya akses dengan Allah, Bapa kita yang ada di surga. Amin. Selalu saya bilang, saudara, ketika dalam duka ada orang tua yang meninggal sehingga anak yang ditinggalkan menjadi anak yatim piatu dan sebagainya, saya selalu memberikan penguatan bahwa orang tua mereka yang sesungguhnya adalah Bapa yang ada di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua kita bisa sewaktu-waktu meninggalkan kita. Mereka betul orang tua secara biologis, tetapi secara iman
kita punya Bapa yang kekal, yang ada di surga. Dia adalah Bapa kita yang sejati. Amin. Yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi saudara, ketika saudara sudah tidak punya orang tua lagi, sudah yatim piatu, mintalah kepada Bapamu yang ada di surga. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dulu kita waktu masih anak-anak, segala keperluan kebutuhan kita minta kepada siapa? Kepada orang tua kita. Tapi ketika kita sudah tidak punya orang tua, saudara, mintalah kepada Bapamu yang ada di surga. Maka Tuhan yang adalah Bapa kita akan memberikannya kepada kita. Sebab saudara dan saya adalah anak-anaknya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapatkan firman Tuhan ini, kita akan paham. Sebab kita ini punya akses kepada Bapa kita. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa menjadi anak Allah. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita paham ini, maka kita akan mendapat pesan bahwa kita ini sebagai anak, kita ini berhak atas warisan Bapa kita yang kekal di surga itu. Saudara dan saya ada warisan, walaupun mungkin dunia tidak memberikan kita warisan, orang tua kita tidak meninggalkan warisan kepada kita. Tapi saya mau katakan ini, saudara sekarang ini anak Tuhan, dan saudara berhak atas warisan Bapa kita yang kekal. Warisan itu yaitu surga. Saudara dan saya berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, sebab saudara diberikan warisan dari Bapa, karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Haleluya. Makanya kita diberikan kuasa, karena kita anak Allah. Amin. Yang kedua saudara, kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang kedua saya tangkap di sini, kita diberikan kuasa untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Saya percaya saudara, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka yang menerima Roh Kudus, mereka akan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Makanya saudara perhatikan, ketika murid-murid mereka belum menerima Roh Kudus, mereka pengecut. Mereka tidak berani memberitakan Injil. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Tapi setelah hari Pentakosta, mereka menerima Roh Kudus. Saudara lihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada perubahan yang luar biasa. Mereka bukan lagi pengecut, tetapi mereka menjadi pemberani, menjadi pemberita kabar baik yang gagah berani, yang tidak takut mati. Saudara lihat perjalanan para rasul, mereka sangat-sangat luar biasa saudara. Mereka dengan gagah beraninya memberitakan kabar baik. Dan hampir semua rasul mati secara martir. Mereka dibunuh karena pemberitaan Injil yang mereka sampaikan. Hanya Rasul Yohanes yang mati karena tua. Itu pun dia harus melewati penganiayaan, penderitaan yang luar biasa. Dia dibuang ke dalam air yang sedang mendidih, digoreng, direbus saudara, tapi gak mati-mati saudara. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan berdiam diri, saudara. Dia tidak akan berdiam diri. Tetapi sebaliknya, dia akan sangat proaktif. Dia akan banyak sekali cara untuk memberitakan kabar baik. Oh, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita di zaman akhir ini tertolong dengan media sosial. Kalau zaman Yesus memberikan amanat agung kepada murid-murid untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan kabar baik, itu memang betul mereka harus menyeberang lautan untuk pergi memberitakan kabar baik, saudara. Dan medannya sangat berat. Saudara, sekarang ini kita tertolong dengan media sosial. Media sosial yang kita miliki ini, jadikan itu menjadi sarana pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Amin. Kita dengan menulis status di tempat kita bisa diakses, bisa dibaca, bisa dilihat oleh semua orang di muka bumi ini.
dengan media sosial yang kita miliki. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Pakai media sosialmu dengan bijaksana. Pakai media sosialmu untuk menjadi media pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang kalau sudah menerima Roh Kudus, dia tidak akan berdiam diri, tetapi terus menceritakan tentang Yesus yang telah melawat menjamah, yang telah memulihkan, menyembuhkan, terlebih lagi yang telah menyelamatkan kita. Saudara, melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah, kita diberikan kuasa. Amin. Kita diberikan kuasa yang tidak terbatas. Apa yang kita katakan, saudara, kita ikat, itu terikat di surga. Amin. Dengan apa? Dengan kata-kata kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, saya percaya hamba Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Tapi kalau hamba Tuhan tidak pernah memberitakan kabar baik, saudara, tidak pernah menginjil, saudara, saya mau bilang, kuasanya ada, tetapi kecil, sedikit, saudara. Tapi orang yang setiap hari menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, kuasanya hebat, dahsyat, luar biasa. Apa yang dia katakan itu pasti terjadi karena ada kuasa yang dia dapatkan dari Roh Kudus dalam memberitakan kabar baik yang dia sampaikan dengan mulutnya. Ada kuasa. Jadi di saat dia mendoakan orang yang sedang sakit, kuasa Tuhan melawat orang yang sakit. Ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas menyertai orang-orang yang memberitakan kabar baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap juga di sini, ketika kita menerima Roh Kudus, kita mendapat satu kuasa. Ini menandakan ada legal standing. Amin. Jadi orang yang pergi memberitakan kabar baik itu ada legal standingnya. Ada dasar firman. Amin. Dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu menyertai orang-orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Mereka pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, legal standingnya ada. Yaitu apa? Amanat agung Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Surat perintah ada, yaitu pergi beritakan Injil, baptislah mereka dan ajarlah mereka, muridkan mereka. Itulah legal standing. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kuasa Allah yang tidak terbatas menyertai saudara dan saya. Haleluya. Dan ini tugas kita, saudara. Memberitakan kabar baik itu bukan hanya tugas pendeta, majelis, atau pengurus gereja. Tapi ini tugas buat kita semua orang percaya. Mau dia jemaat kek, mau dia pengerja koster, guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, pemuda, remaja, lansia, mau dia majelis, ataupun hamba Tuhan pendeta yang melayani. Kita semua punya tanggung jawab. Yaitu apa? Pergi beritakan Injil. Dan saya percaya, saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan punya banyak cara untuk memberitakan kabar baik. Dia tidak berdiam diri, tapi bergerak memberitakan kabar keselamatan untuk semua orang. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, diberikan kuasa untuk apa? Pergi memberitakan Injil. Amin. Lihat diri kita. Ada nggak kita kuasa itu? Kalau kita tidak ada semangat memberitakan kabar baik, itu menandakan tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka dia akan terus menggerakkan kita untuk mencari satu metode, untuk satu cara, pintu masuk untuk memberitakan kabar baik. Dan kita tidak dibuat diam, tapi terus bergerak memberitakan kabar baik. Kita yang sudah diselamatkan, tidak mungkin kita hanya membiarkan orang-orang lain, saudara, teman, sahabat kita, terus berjalan di jalan yang menuju maut. Kita pasti akan terus termotivasi untuk memberitakan kabar baik kepada mereka, apapun caranya. Haleluya. Supaya apa? Supaya mereka yang mendengarkan
pemberitaan Injil yang kita sampaikan, mereka bertobat, mereka menerima Yesus, mereka percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka Roh Kudus akan memberikan kita kuasa yang datang dari Tuhan untuk mengatasi kuasa-kuasa sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat orang yang tersandra dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita diberikan kuasa itu untuk menyembuhkan mereka yang sakit dan mengusir roh-roh jahat yang menguasai orang-orang yang tadinya belum percaya Tuhan. Lalu kita diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat yang menguasai orang, sehingga mereka tersandra dengan roh-roh kegelapan itu. Saudara, di dalam Injil Markus 16, saya akan bacakan dari ayat 15 sampai ayat 17. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu pergi memberitakan Injil, membaptis mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan memuridkan orang yang sudah menerima baptisan itu, kemudian diajar sehingga mereka mencari jiwa dan mereka melakukan firman Tuhan seperti yang saudara ajarkan kepada mereka, sehingga terjadi multiplikasi jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka diberikan kuasa dari Tuhan untuk menguasai roh-roh lain yang menguasai orang yang tadinya belum percaya Tuhan, sehingga mereka terikat dengan kuasa kegelapan. Tugas kita, tugas saudara dan saya, mematahkan, menghancurkan, mengalahkan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Saudara dan saya diberikan kuasa itu karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengalahkan semua siasat-siasat dari si jahat yang mengikat orang, baik itu disantet, digendam, dipelet. Saudara, kita punya kuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa lain itu. Saudara, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita lebih berkuasa daripada jimat, daripada magic, saudara, daripada ilmu-ilmu santet, mau dukun besar apapun yang mereka pakai, saudara dan saya. Mungkin secara ilmu seperti di film-film tidak ada tenaga dalam, tidak ada yang punya kuasa untuk menghilang, terbang, atau seperti apa ya. Kita seperti manusia biasanya. Yang luar biasa adalah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Sehingga kita dapat mengalahkan semua orang-orang kuat di muka bumi ini. Karena kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam kehidupan orang yang tidak percaya Tuhan. Kita lebih besar kuasanya daripada magic, jimat yang diberikan dukun terkenal sekalipun. Saudara dan saya punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu diberkati, saudara, dengan kata-kata firman. Apa yang kita ikat di bumi, itu terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi, itu akan terlepas di surga. Artinya apa, saudara? Itu bicara kuasa. Amin. Yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita
lebih besar daripada kuasa-kuasa di bumi ini. Saudara dapat mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dari iblis demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan nama itu kita dapat pakai untuk mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan. Dan di dalam nama itu ada keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya, maka dengan kuasa yang diberikan kepada kita menjadi anak Allah, kuasa diberikan kepada kita sebagai legal standing kita untuk pergi memberitakan kabar baik, pergi sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan kuasa untuk mengatasi kuasa-kuasa di dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya percaya kalau kita menangkap pesan firman Tuhan ini, Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Maka kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kalau bicara Yerusalem, ini bicara keluarga kita. Kalau bicara Yudea, skupnya keluarga besar atau lingkungan kita. Bicara Samaria ini bicara yang lebih luas, mungkin pergaulan kita, atau bicara daerah kita, kota kita, dan sebagainya. Dan sampai ke ujung bumi, ini berarti kita harus betul-betul menjadi saksi Tuhan di bumi ini, di dunia di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya. Amin. Saudara, perhatikan, Tuhan tidak berkata di sini, kamu akan menjadi saksiku ke ujung bumi, Samaria, Yudea, lalu di Yerusalem. Tidak. Tuhan mau saudara dan saya jadi saksi Tuhan yang baik. Dari mana dulu? Dari keluarga saudara sendiri, dari rumah tangga saudara. Jadilah saksi Tuhan yang baik. Jadi suami, jadilah suami yang baik. Jadi istri, jadilah istri yang baik. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Jadi anak, jadilah anak yang baik. Amin. Dengan demikian kita jadi saksi Tuhan, sehingga kehidupan kita berdampak ke Yudea, ke lingkungan kita, ke komunitas kita, pergaulan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kehidupan kita berdampak, itu mulai dari keluarga dulu. Kalau keluargamu tidak menjadi berkat, tidak menjadi saksi Tuhan yang baik, selamanya saudara hanya akan jadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai dulu dari dalam, baru keluar. Jangan saudara mau sok-sokan mau jadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi, tapi dalam rumah tanggamu belum beres. Hubungan suami istri masih belepotan saudara, masih sering gontok-gontokan, sudah percuma. Tuhan mau saudara yang sudah menerima Yesus, saudara sudah ada kuasa dalam diri saudara, jadilah berkat dalam rumah tanggamu, keluargamu terlebih dahulu. Maka keluarnya kehidupan saudara akan berdampak. Karena apa? Kuasa Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang meneguhkan kami, bahwa kami punya kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Allah. Kami percaya di saat kami memberitakan Injil, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu menyertai kami. Kami percaya di saat kami menerima Roh Kudus, maka kuasa Tuhan akan ada di dalam kehidupan kami, menyertai dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam keluarga kami. Sehingga kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan itu akan kami patahkan, kalahkan demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus melawat, menjamah, menyembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus.
Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.